Teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, Erik Erikson. Perkembangan menurut Erikson dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini salah satu yang terbaik. Erikson memiliki kepercayaan bahwa kepribadian manusia berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu komponen dari teori psikologi sosial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego merupakan persamaan yang berkembang dari interaksi sosial. Perkembangan ego berubah berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan informasi-informasi baru yang didapatkan. Yang kedua, menurut Santrok Yusen. Santrok Yusen berpendapat bahwa perkembangan merupakan pola yang berkembang terus-menerus sepanjang hayat. Perubahan ini berlangsung sampai menimbulkan sifat-sifat baru dalam diri individu. Misalnya, sifat egois pada anak-anak akan berkembang setelah mengenal interaksi sosial dan saling membutuhkan antar manusia, sehingga merubah sikap tersebut. Selanjutnya, menurut Piaget melakukan pengamatan dan juga wawancara pada anak usia 4-12 tahun dan menyatakan bahwa anak memiliki 2 step perkembangan yang berkaitan dengan moralitas, yaitu yang pertama, step moralitas heterogen. Step ini merupakan step pertama dalam tahap perkembangan moral. Anak mampu berpikir bahwa peraturan dan keadilan merupakan sesuatu yang dikontrol oleh orang lain dan tidak dapat dirubah. Peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua itu ada step moralitas otonomi. Step ini ada pada anak usia 7-10 tahun dan berada pada periode transisi. Anak menunjukkan ciri perkembangan moral. Anak memahami aturan dan mulai menilai konsekuensi tindakan dan mampu mempertimbangkan keputusan. Pada periode ini, karena pemahaman anak terhadap pelanggaran sudah baik, maka anak merasa takut untuk melanggar peraturan. Yang selanjutnya itu ada Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, anak-anak mencari kesenangan dari energi yang dimiliki. Energi psikoseksual merupakan dorongan yang menjadi sensitif pada area tertentu dan menjadi latar belakang perilaku. Hal ini dibentuk pada manusia 5 tahun. Jika tahap psikoseksual ini selesai dengan baik, maka anak juga berkembang dengan baik. Perkembangan fisik dan kognitif kanak-kanak akhir 8-12 tahun. Aspek-aspek perkembangan fisik terdiri atas tinggi dan berat badan, gizi dan waktu tidur, perkembangan otak, dan perkembangan motorik dan keahlian fisik. Perkembangan motorik dan keahlian fisik terbagi juga atas 2, yaitu permainan pada jam istirahat dan olahraga dan aktivitas fisik yang lain. Pada usia 8-12 tahun ini, anak mengalami peningkatan 5-7 cm. Anak juga mengalami peningkatan berat badan hingga 1-3 kg. Ciri-ciri perkembangan fisik anak pada masa ini adalah: yang pertama, anak mulai bisa mandi dan berpakaian sendiri tanpa bantuan orang tua. Yang kedua, muncul kemauan fisik yang lebih spesifik, misalnya seperti berlompat, berlari, dan mengejar. Yang ketiga, mulai bisa menulis, mengikuti garis, dan bisa memotong berbagai yang tidak biasa. Umumnya pada usia 8 tahun ini, anak akan mengalami berbagai perkembangan kognitif sebagai berikut. Mulai memahami tentang uang secara konsep maupun saat melihat jumlah uang secara langsung. Bisa mengerjakan penambahan atau pengurangan yang sederhana, punya perspektif tersendiri. Perkembangan kognitifnya memasuki fase konkret operasional menurut Piaget. Masa ini sering disebut masa intelektual karena anak haus akan pengetahuan baru. Minat akan peristiwa yang terjadi di sekitarnya sangat besar.
dan anak berusaha menerangkan kejadian-kejadian tersebut secara objektif dan rasional. Masa ini disebut konkret operasional karena anak membutuhkan objek yang jelas supaya bisa berpikir secara logis. Bila anak harus menyelesaikan problem secara verbal, maka ia akan menemukan kesulitan. Misalnya, dikatakan Ani lebih putih dari Simin, Ani lebih hitam dari Tuti. Kalau ditanya siapa yang paling hitam, maka anak tidak bisa menjawab, kecuali kalau ketiga orang tersebut dihadapkan pada anak. 3. Perkembangan bahasa, emosi, dan kepribadian kanak-kanak akhir 8-12 tahun. Emosi. Pada tahap ini, perkembangan emosi anak jauh lebih matang dan stabil dibandingkan usia di bawah mereka. Pada masa ini, anak juga akan belajar bagaimana beradaptasi lebih dalam secara kelompok. Jadi, tak hanya perkembangan emosinya saja yang terlatih, perkembangan sosial pun ikut terlatih dengan bertambahnya usia anak. Usia anak sudah memasuki masa puber, maka perkembangan emosi anak meliputi rasa semangat, galau, dan malu. Umumnya, anak berusia 8 tahun akan mengalami perkembangan emosional sosial berupa merasa penerimaan diri oleh teman sebaya menjadi hal yang penting, mulai bisa menahan diri meski sedang merasa frustasi atau kecewa atas sesuatu kondisi, mulai melakukan hal-hal baik kepada orang lain, misalnya memberikan dukungan, berbuat baik, menolong orang lain, dan berbagi, merasa bahwa suatu aturan harus diikuti dengan tepat. Bahasa. Meski sudah tergolong usia sekolah, anak berusia 8 tahun masih mengalami perkembangan dalam kemampuannya berbicara dan berbahasa. Beberapa perkembangan yang seharusnya dicapai anak pada usia ini antara lain: mampu mengeja dengan lebih baik lagi, kemampuan membaca anak semakin meningkat, kemampuan bicara anak semakin meningkat dengan tata bahasa yang benar, kosakata anak semakin banyak, bahkan anak mungkin memiliki kosakata baru sehingga 20.000 kata dalam 1 tahun. Mulai mempelajari dan mengetahui bahwa ada kata-kata tertentu dan memiliki dari 1 kata makna. Kepribadian. Fase paripurna anak berlangsung pada usia 8-12 tahun. Seorang anak pada masa ini sudah mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, tradisi, dan moral atau agama. Hal tersebut akan mereka dapatkan melalui perluasan hubungan dengan keluarga dan juga mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau pergrup, serta orang-orang yang di sekelilingnya. Dan di samping itu pula, pada usia ini, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. Dengan demikian, berarti kemampuan potensial sebagai dasar telah mulai tampak pada anak usia ini. Anak mulai mengarah pada kemampuan menguasai berbagai keterampilan, baik yang berhubungan dengan pengetahuan praktis seperti seni olahraga, maupun yang berhubungan dengan pengetahuan non-praktis, seperti pengamalan terhadap norma-norma tradisi dan agama. Kemudian selanjutnya, pendidikan masa kanak-kanak 8-12 tahun. Ciri khas konformitas pada teman sebaya atau pergrup perkembangan fisik. Ciri yang pertama, motorik, yaitu pemerolehan keterampilan bermain kelompok, seperti mulai dari berbagai cara mereka bergerak, bergaul, bertindak, dan berinteraksi dengan teman di sekitarnya. Ciri yang kedua, perkembangan moral, yaitu perkembangan hati nurani, seperti anak dapat menghargai orang lain, tenggang rasa terhadap orang lain, dan saling tolong-menolong sesama teman. Dan yang ketiga, kreativitas, yaitu eksplorasi bakat minat menuju prestasi minat membaca. Seperti anak dapat mengerjakan tugas dengan menulis keseharian yang dilakukannya, misal dalam bermain. Selanjutnya, fase masa kanak-kanak akhir. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar yang berlangsung antara usia 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Masa kanak-kanak tinggi sekolah dasar yang berlangsung antara usia 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Biasanya mereka
duduk di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Berikutnya ada ciri-ciri anak masa kelas rendah SD. Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Suka memuji diri sendiri, kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, maka tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting sama sekali, dan suka membandingkan dirinya dengan anak yang lain. Dan jika hal itu menguntungkan dirinya, maka ia suka meremehkan orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri anak masa kelas tinggi SD. Perhatiannya ini tertuju kepada kehidupan yang praktis sehari-hari, rasa ingin tahu, ingin belajar, serta rasa realistis timbul minat kepada pelajaran-pelajaran yang khusus. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau pergrup untuk bermain bersama, dan mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Berikutnya ada beberapa kejadian yang penting pada masa ini, seperti misalnya masuk sekolah, kegiatan intelektual yang meningkat, minat yang lebih besar kepada teman sebayanya, independen dari orang tua makin besar, serta identifikasi diri semakin jelas. Dan pada memasuki usia ini, ditandai dengan ketidakseimbangannya fisik yang disebabkan karena lepasnya gigi susu dan tumbuhnya geraham tetap, serta kepekaan yang lebih besar terhadap sakit flu dan penyakit-penyakit anak yang menular lainnya. Selain itu juga sikap pasif, malas, menarik diri, impulsif, perasaan mudah terangsang, dan tidak stabil merupakan ciri-ciri anak yang ada pada umur 6 tahun. Tetapi saat memasuki usia 7 tahun, akan terjadi sedikit perubahan. Anak akan menjadi lebih sosial dan lebih mudah diasuh. Isu-isu atau kasus pada kanak-kanak akhir 8-12 tahun. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas, maka dia mengenal lebih dahulu lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga dan orang tua memiliki pengaruh yang luas terhadap kontrol seorang anak dan terhadap perilaku seorang anak. Dan juga diperoleh oleh pola asuh. Yang pertama itu pola asuh authoritarian, yang mana pola asuh yang orang tua berperan sebagai bos. Perilaku anak sangat terkontrol oleh orang tua. Jika tepat digunakan, maka sifat anak yang dapat berbentuk meliputi disiplin, mandiri, tanggung jawab, serta idealis. Yang kedua, pola asuh indulgen, yang mana hubungan orang tua dengan anak memiliki tingkat kehangatan yang tinggi, namun kurang kontrol dari orang tua. Hal positif yang dapat diambil dari pola asuh ini pada sifat anak meliputi percaya diri dan kreatif. Dan yang ketiga, pola asuh autoritatif, yang mana orang tua memiliki kontrol yang tinggi dalam kehidupan anak dan menjaga hubungan yang hangat dengan anak. Orang tua bersikap tegas namun fleksibel, yang mana pola asuh ini membentuk sifat anak yang ceria, cerdas, terbuka, dan percaya diri. Dan yang keempat, pola asuh univolved, yang mana hubungan orang tua dengan anak kurang hangat dan kontrol pada anak rendah. Orang tua pasif terhadap kehidupan anak, namun tetap memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Jika digunakan secara tepat, kepribadian anak yang dapat terbuka meliputi spontan dan berani mencoba hal baru. Dengan berbagai pola asuh tersebut, maka karakter seorang anak akan terbentuk. Bagaimana perilaku pola asuhnya? Tetapi bisa juga pola perilaku ini dipengaruhi oleh teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Jadi, pada kasus anak umur 8-12 tahun ini, mereka lebih mengerti akan sesuatu. Misalnya menyelesaikan masalah. Ketika mereka dihadapi dengan pola asuh yang baik, seperti pola asuh autoritatif, maka mereka akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Namun jika pola asuh tersebut misalnya berbentuk authoritarian, maka seorang anak akan lebih bersifat egois terhadap sesuatu. Tetapi pada dasarnya pola asuh memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing.